Oh, Mubazir. Ayo. silakan. Mahasiswa itu kalau enggak ngantuk nanti apa? Iya. Itu yang ada di itu dimakan, itu bukan untuk dilihat aja. Oke, sambil menikmati hidangan kita santai ya. Iya. Kita santai sambil kita share. Jadi Pak Isman yang saya hormati, Pak Kabid, kawan-kawan dari Sumatera Barat dan mahasiswa sekalian, saya Pak Eko, Pak Agung itu kadang-kadang kalau lagi bercanda kita suka bilang yuk kita bikin sosiogeodesi karena kami pikir nggak bisa kalau cuma mengandalkan pengukuran, kalau ditolak masyarakat gimana, atau sebaliknya masyarakatnya dengan kita ramah tamah tapi nggak diukur juga salah juga. Jadi maka kemudian saya Pak Eko, Pak Agung pikir penting juga kita bikin sambil bercanda ini ya, bikin sosiogeodesi. Pak Eko ini geodet, sangat kental dengan geodetnya. Sekarang juga beliau lagi ngambil S3 geodesi. Kemudian kalau kita perhatikan riwayat penelitiannya, beliau pernah meneliti hal-hal yang sosiologis. Jadi sebagai contoh, beliau pernah meneliti tentang sasi di Maluku ya Pak. Itu kan sosiologis sekali, tentang bagaimana masyarakat itu mempantangkan dirinya, jadi membuat pantangan bagi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu demi menjaga kelestarian lingkungan. Itu konsep sasi seperti itu, dan itu sangat sosiologis. Jadi memang kadang-kadang kalau kita ngomong PTSL, kita bisa ngomong banyak hal, kita bisa ngomong administrasi, kita bisa ngomong hukum, kita bisa ngomong sosiologi, kita bisa ngomong geodesi. Jadi pertemuan saya dengan Pak Isman ini juga begitu, mirip mungkin. Kita bisa kolaborasi jadi sosiogeodesi gitu ya. Kemudian kalau tadi disampaikan oleh Pak Isman tentang beberapa hal yang menarik di Sumatera Barat, saya pikir itu tantangan ya, dan tetapi kemudian sangat mendasar buat kita untuk memberi perhatian yang mendalam. Misalnya ketika tadi Pak Isman bicara tentang masalah klasik di Sumatera Barat. Jadi mungkin sejak sebelum merdeka sudah muncul masalah itu, cuma belum tercover, yaitu mengenai tanah komunal. Bagaimana kemudian tanah komunal itu seolah-olah kemudian menghalangi program pendaftaran tanah, karena kemudian ketika bicara pendaftaran tanah, suka atau tidak suka pada akhirnya menjadi privat. Dan itu tadi sudah disampaikan Pak Isman, itu tentu mengganggu jalan pikiran para nenek mama, karena akan merusak kewenangan mereka, dan itu bisa menimbulkan resistensi, bisa menimbulkan penolakan, dan memang kemudian harus dicarikan solusinya. Mungkin kita tidak langsung masuk ke materi itu, tapi saya ingin berbagi tentang pengalaman ketika saya diskusi dengan teman-teman dari Jakarta. Di Jakarta itu pada awalnya juga PTSL itu tidak mendapat dukungan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi DKI, karena kemudian bentuk tidak mendukungnya adalah dengan mereka masih belum begitu konsen untuk mengurangi mengurangi pajak. Jadi kan salah satu poin kenapa masyarakat tidak bersedia mengikuti program PTSL karena khawatir begitu sertifikat terbit mereka kena pajak BPHTB dan lain sebagainya. Tetapi kemudian teman-teman di Jakarta, teman-teman Kanwil BPN Provinsi DKI kemudian melakukan kajian, dan ternyata berhasil diketahui bahwa justru sesudah dapat sertifikat maka peluang untuk mendapatkan pajak itu besar. Jadi bukannya ketika pendaftaran tanah pertama kali mereka punya pajak yang besar, tapi nanti sesudah jadi sertifikat maka kemudian pendapatannya bisa menjadi 3 atau 4 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan itu kemudian memicu, diinformasikan ke berbagai daerah, disampaikan di berbagai pertemuan, sehingga kemudian memicu sekarang ini ada 111 kabupaten kota yang sudah berkenan mengurangi, bahkan ada yang membebaskan BPHTB, sehingga kemudian masyarakat bisa melakukan pendaftaran tanah pertama kali, dan itu kemudian bisa pada akhirnya mereka akan terlibat dengan perpajakan karena ada transaksi pertanahan. Itu fenomena sosial ekonomi. Pertanyaan menariknya adalah bagaimana kalau fenomena sosial ekonomi itu kita tarik ke fenomena sosial budaya. Peristiwa ketika para nenek mama berkeberatan dengan menurunnya kewenangan mereka atas bidang-bidang tanah yang sudah disertifikatkan karena berkaitan dengan privat, itu mungkin bisa kita atasi dengan cara mirip dengan itu. Mungkin tidak persis sama, tapi setidak-tidaknya ruhnya. Kita perlu memikirkan, kita perlu memberi kajian bahwa
para nenek mama itu tidak akan kehilangan kewenangan adatnya, tidak akan kehilangan kewenangan budayanya, meskipun tanah-tanah itu sudah bersertifikat. Nah, itu yang harus diyakinkan kepada mereka, tetapi sambil kita membuat sebuah program budaya, program sosial budaya yang kemudian meyakinkan para pemilik tanah tanah komunal itu untuk terus-menerus menghormati tradisi budaya Sumatera Barat, meskipun mereka sudah memiliki sertifikat. Karena sebetulnya kalau bicara budaya itu kan bicara tentang akar kehadiran eksistensi kita sebagai manusia. Saya, Aristiono Nugroho, lahir di Jakarta, tugas di berbagai tempat. Sebelum di STPN saya pernah di Maluku, tetapi kan saya punya akar budaya. Akar budaya saya adalah Purworejo. Lahir di Jakarta, bekerja di beberapa tempat, terakhir bertugas di Maluku, baru kemudian ke STPN. Tetapi kan saya nggak bisa melepaskan akar budaya saya. Gaya berpikir Purworejo adalah Blakasuta, Blakasuto, Bloko. Mirip seperti orang Batak. Jadi kalau nggak suka, saya bilang nggak suka. Kalau saya suka, saya bilang suka. Itu Blakasuto itu gaya berpikir orang Purworejo. Kalau pengen lihat lagi gaya berpikir orang Purworejo, lihat kasus yang terakhir terjadi, Bendungan Bener. Orang Purworejo itu sebetulnya halus, bisa diajak bicara baik-baik. Tapi kalau dia sudah tersinggung, dia akan menolak sangat keras. Dan itu terjadi pada kasus Bendungan Bener. Jadi Bendungan Bener itu ditolak oleh masyarakat, bukan karena masyarakat menolak Bendungan Benernya, tetapi karena masyarakat menolak kerusakan lingkungannya. Kesadaran ekologi Purworejo itu sudah relatif tinggi, meskipun tingkat pendidikannya relatif rendah. Jadi itu kan budaya. Menghormati lingkungan dengan basis pendidikan yang rendah, itu berarti yang main budaya. Yang bermain itu intuisi, rasa, bukan rasio. Kalau kita menghormati lingkungan karena pendidikan, itu rasio yang main. Tapi kalau pendidikannya rendah, tapi kemudian penghormatan kita terhadap lingkungan, terhadap budaya itu tinggi, itu berarti yang main rasa dan intuisi. Saya pikir, nah ini sekedar kita mulai sharing ya, saya pikir untuk Sumatera Barat bisa seperti itu. Kita harus ikhtiarkan, mungkin diskusinya bisa berlanjut beberapa kali, beberapa pertemuan, bisa berkembang, mungkin butuh waktu yang relatif lama. Tapi saya pikir persoalan klasik ini harus dihentikan. Ada breakthrough, dijebol dindingnya itu. Untuk menjebol agar menjadi lebih mudah melakukan sertifikasi hak atas tanah pada tanah-tanah eks tanah komunal, dengan catatan para pemegang sertifikat eks tanah komunal itu tetap menghormati eksistensi para nenek mama, tetap menghormati budaya para nenek mama, karena itu adalah eksistensi dia. Roh kemanusiaannya itu ada pada budayanya. Manusia itu tidak hadir karena rasionya. Manusia itu hadir karena rasanya. Rasa dia sebagai manusia. Kalau dia hadir sebagai rasio, jangan lupa sekarang sudah era robot. Robot bisa hadir dengan rasionya. Tapi robot nggak bisa hadir dengan rasa. Robot nggak punya intuisi. Tapi robot punya kemampuan proyeksi. Nah, manusia yang baik itu adalah manusia yang punya kemampuan proyeksi dan punya kemampuan intuisi, punya rasa. Saya orang Sumatera Barat, saya punya budaya Sumatera Barat, saya tinggal di suatu wilayah tertentu, di situ ada para nenek mama, saya harus menghormati mereka dalam suka dan duka, kan begitu. Nah, kalau itu kemudian bisa kita kampanyekan, kampanyenya adalah kampanye bahwa pendaftaran tanah yang pada akhirnya adalah berupa sertifikat atas tanah itu tidak akan dan tidak boleh kemudian merusak hubungan baik antara pemegang sertifikat dengan para nenek mama yang selama ini menghidup-hidupkan mereka berbasis tanah-tanah komunal. Itu yang harus kita kampanyekan. Dan kalau itu berhasil, itulah jalan kita untuk meruntuhkan tembok masalah klasik, yaitu ketika tanah komunal disertifikatkan, kemudian para nenek mama berkeberatan karena kewenangannya terganggu. Saya memandangnya bukan karena para nenek mama itu sangat menginginkan kewenangan. Saya memandangnya bahwa para nenek mama itu, sebagai sosiolog saya memahami, para nenek mama itu sangat ingin menjaga budayanya. Para nenek mama itu sangat peka. Mereka punya sense of culture. Mereka punya kepekaan yang sangat tinggi tentang budayanya. Sehingga mereka tak ingin budayanya itu runtuh gara-gara konsep barat tentang pendaftaran tanah. Nah, maka kemudian kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kita gunakan konsep barat dalam hal manajemen,
dalam hal administrasi pertanahan, tapi itu kemudian kita kemas dalam kemasan budaya, yang itu kemudian kita sampaikan dengan sangat baik, kita kampanyekan, sehingga kemudian bisa melindungi hubungan baik antara pemegang sertifikat dengan para nenek mamanya, pemegang sertifikat dengan tanah komunalnya, meskipun secara konkret tanah komunalnya sudah jadi tanah privat. Keberanian itu yang harus kita punyai. Sebagai ilmuwan, sebagai birokrat, kita harus punya keberanian untuk meruntuhkan tembok persoalan klasik. Orang bilang nggak mungkin. Bagi kita, apapun agama kita, termasuk yang muslim, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan sepanjang kita bersungguh-sungguh mengerjakan. Ketika dulu kita merdeka, orang bilang mustahil kita merdeka. Tapi ternyata kita merdeka. Ketika pasukan kita bertempur dengan Inggris di Surabaya, orang bilang mustahil bisa mengalahkan pasukan Inggris, dia pemenang Perang Dunia Kedua. Nyatanya 2 jenderal tewas di Surabaya. Bukan oleh TNI yang hebat, tapi oleh laskar yang dipersenjatai. Tidak ada kata mustahil di hadapan Tuhan. Saya punya konsep galau itu. G-A-L-A-U, galau. God always listening, always understanding. Tuhan itu selalu punya kemampuan mendengarkan dan selalu punya kemampuan memperhatikan atau kemudian memahami. Allah tahu persoalan kita dan Allah paham apa yang kita butuhkan. Kalau kemudian kita berkenan menyentuh para nenek mama dengan bahasa-bahasa intuitif, dengan bahasa-bahasa hati, bukan semata-mata bahasa administrasi rasionalitas, maka besar kemungkinan mereka menerima. Nasihat saya adalah ketahuilah bahwa para nenek mama itu bukan berkeberatan karena kewenangannya dikurangi, tetapi mereka khawatir adat budayanya agar terkurangi. Mereka, saya ulangi kalimatnya, mereka khawatir adat, tradisi, budaya Sumatera Barat yang mulia itu terkurangi karena kita gerus dengan pendaftaran tanah yang cenderung modern. Maka kemudian kita yakinkan pada mereka bahwa pendaftaran tanah yang modern ini yang kita ambil adalah modernisasi manajemen dan administrasinya. Sedangkan budaya, rohaninya tetap kita gunakan rohani Sumatera Barat yang kita pandang mulia dan agung itu. Saya pikir begitu cara kita menghormati budaya kita masing-masing. Saya orang Purworejo, saya paling peka berkaitan dengan budaya Purworejo. Pak Eko juga begitu, beliau orang Kediri Pak Eko ya. Budaya Kediri beda dengan budaya Purworejo. Nah, sahabat-sahabat kalian yang dari Sumatera Barat juga begitu. Pegang teguh budaya Sumatera Barat, dekati sungguh-sungguh para nenek mama, kemudian diskusikan dengan baik-baik, tapi pintu gerbangnya adalah pemahaman kita bahwa beliau para nenek mama ingin mempertahankan budaya, dan pemahaman kita bahwa sertifikasi hak atas tanah itu tidak akan merusak budaya. Dengan catatan, para pemegang sertifikat diberi kesadaran, diberi pemahaman, dan mungkin nanti dibuat semacam ketentuan lokal begitu, kebijakan lokal lewat sentuhan-sentuhan lokal bahwa meskipun tanahnya sudah bersertifikat, mereka tetap menghormati para nenek mama, mereka tetap menghormati tradisi dan budaya setempat. Kalau kita lihat kan orang Padang itu, orang-orang Sumatera Barat itu kan sangat bangga ketika mereka bicara tentang budayanya. Kalau Bapak Ibu sekalian berkenan lihat acara gosip, saya tuh kalau pagi diwajibkan sama istri nonton gosip. Jadi sebelum saya ke kampus sekitar jam 8 kurang seperempat. Itu jam 6 sampai jam 8 kurang seperempat. Itu di TV kan gosip itu, dari mulai segala macam berita. Nah, saya lihat para artis itu, terutama yang Sumatera Barat, sangat bangga ketika dia bicara tentang Sumatera Barat, terutama ketika acara-acara pernikahan. Ya. Anda nanti bisa lihat itu ya, bagaimana orang-orang Sumatera Barat berkiprah. Itu kan menunjukkan etos, menunjukkan budaya, menunjukkan penghormatan. Nah, kita mainnya di situ. Oke, kita punya basis manajemen, oke, kita punya basis administrasi, oke, kita punya basis rasionalitas, tapi itu semua, 3 itu, kita bungkus, kita kemas dalam kemasan budaya, dalam kemasan penghormatan, dalam kemasan yang kira-kira itu bisa menyentuh hati para nenek mama. Ya, itu menurut pandangan saya seperti itu, tapi itu baru awal ya, semacam breakthrough begitu. Nah, itu tentang bagaimana kita mengambil hati beliau. Jadi menurut saya itu kesempatan kita untuk kemudian berdiskusi, bersahabat dengan para nenek mama. Hal penting lainnya adalah ketika kita misalnya mulai berinteraksi dengan PTSL dalam konteks yang formal ya, dalam konteks yang kita kenal sekarang.
Dari hasil Rapimnas kemarin saya dapat informasi bahwa kan ada 4 hal itu yang membuat, jadi bukan cuma Sumatera Barat, daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Ada 4 hal yang menyebabkan PTSL itu mengalami kendala. Yang pertama, rendahnya antusiasme masyarakat. Ya, kalau dalam konteks Sumatera Barat mungkin karena tadi ya ada perbedaan pemahaman antara para nenek mama dengan kita, dengan orang-orang BPN. Kemudian yang kedua, pemilik tanah tidak bersedia tanahnya disertifikatkan karena khawatir dengan beban pajak yang akan ditanggungnya. Kemudian pemilik tanah tidak diketahui, tidak jelas atau tidak berada di tempat. Yang keempat, biaya pra PTSL yang dipungut oleh pemerintah desa atau kelurahan dianggap tidak transparan sehingga kemudian menimbulkan fitnah dan akhirnya kemudian ada beberapa kepala desa yang ditahan gitu ya. Itu ada 4 persoalan. Nah, kalau kemudian kita fokus di persoalan rendahnya antusiasme masyarakat, maka ketika saya coba lihat sedikit, itu dari 13 tahapan dalam pelaksanaan PTSL, ada 5 tahapan yang dapat ditingkatkan partisipasi masyarakatnya. Jadi dari 13 tahapan, ada 5 tahapan yang dari situ kita bisa optimumkan, kita bisa optimasi peran masyarakat, yaitu penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengumuman data fisik dan data yuridis, dan penyerahan hasil kegiatan. Orang bilang penyerahan hasil kegiatan, apa partisipasi masyarakatnya? Jangan lupa kita punya fenomena K3. Fenomena K3 itu berada di titik itu. Fenomena K3 adalah ketika masyarakat menolak, bahkan tidak bersedia mengambil sertifikat atas tanahnya. Itu adalah fenomena yang berkaitan dengan yang tadi saya bilang, penyerahan hasil kegiatan. Kemudian kalau kita bicara tentang penetapan lokasi, kita paham bahwa kalau bicara tentang penetapan lokasi, tentu kita tahu bahwa itu adalah bagian dari tugas BPN, tugas kantor pertanahan yang menetapkan lokasi. Tapi mari kita ajak masyarakat berpartisipasi lebih besar. Misalnya dengan mengajak mereka bersedia memetakan bidang-bidang tanahnya. Orang menyebutnya pemetaan partisipatif. Ada pengalaman di Madiun, ada pengalaman di Gerobogan. Di Gerobogan itu pemetaan partisipatifnya dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan disupervisi oleh perusahaan swasta. Kemudian di Madiun, pemetaan partisipatifnya dilakukan oleh kepala dusun, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Di 2 kabupaten itu pemetaan partisipatifnya berjalan lancar. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pintu komunikasi. Pemetaan partisipatif itu bisa menjadi pintu komunikasi antara sahabat-sahabat di kantor pertanahan Provinsi Sumatera Barat dengan para nenek mama. Itu menjadi pintu. Jadi kalau mereka nantinya berkenan melakukan pemetaan partisipatif, itu kan berarti lebih mudah lagi kita bisa meyakinkan dia bahwa pendaftaran tanah, bahwa sertifikat hak atas tanah itu adalah hal yang niscaya begitu. Seolah-olah itu adalah sebuah perkembangan zaman yang tidak mungkin lagi ditolak. Seperti misalnya kita bicara tentang industri 4.0. Orang bilang, apa hubungannya? Tapi pada akhirnya kan orang nggak bisa menolak itu. Penggunaan robot, orang nggak bisa menolak. Ya? Jadi ada hal-hal, atau kemudian kita bicara tentang hal-hal yang bersifat digital, bersifat online. Itu kan seperti takdir yang nggak bisa ditolak. Kita nggak suka misalnya komunikasi secara digital, kita nggak suka komunikasi online. Tapi itu takdir yang nggak bisa ditolak. Menurut pemahaman saya, sertifikat hak atas tanah di Provinsi Sumatera Barat itu adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Persoalannya bukan pada ditolak atau diterima. Persoalannya adalah bagaimana mengkomunikasikan takdir itu pada para nenek mama agar mereka berkenan menerima takdir itu, karena takdir itu tidak merusak dirinya. Dulu di awal-awal teknologi digital, di awal-awal teknologi informasi kan kita juga menolak. Kita bilang internet itu bikin rusak. Internet itu ada perjudian, pornografi dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita paham, persoalannya bukan pada pornografi dan perjudiannya di internet. Persoalannya adalah pada kecerdasan kita menggunakan internet. Kalau kita sudah cerdas menggunakan internet, kita akan mengambil bagian-bagian positifnya dan mengabaikan bagian-bagian negatifnya. Sama seperti sertifikat. Kalau para sahabat di Sumatera Barat sudah cerdas bagaimana mengambil sisi positif dari sertifikat hak atas tanah, maka kemudian menjadi tidak ada halangan lagi antara sertifikasi hak atas tanah dengan kondisi budaya, kondisi masyarakat, rasa cinta terhadap budaya yang dimiliki oleh para nenek mama. Jadi itu juga bagian dari proses. Kemudian yang saya pikir penting berikutnya adalah mengenai bagaimana kita mendorong partisipasi.
Jadi membangun partisipasi itu nasihat pertamanya adalah jangan melaksanakan partisipasi yang sesungguhnya bukan partisipasi. Jangan melaksanakan partisipasi atau jangan mendorong partisipasi yang sesungguhnya bukan partisipasi. Apa itu? Anda membuat seolah-olah kegiatan itu partisipatif, tetapi kemudian Anda hanya menjadikan masyarakat di wilayah itu hanya sebagai penasehat, bahkan nasihatnya nggak Anda dengar. Itu namanya partisipatif abal-abal, ya. Partisipatif pura-pura, dalam ilmu sosiologi disebut manipulation, manipulasi, level partisipatif yang paling rendah. Atau kita masuk ke level yang berikut. Nasihat berikutnya adalah jangan melakukan kegiatan partisipasi yang seolah-olah Anda sudah kenal mereka, Anda tahu bahwa mereka punya mindset, tapi kemudian Anda tawarkan mindset baru dan menggerus mindset mereka. Itu juga salah. Itu disebut terapi. Seolah-olah mereka seperti pasien rumah sakit jiwa, mereka nggak paham dan kita yang paham. Itu juga salah. Maka dalam konteks Nenek Mama tadi saya bilang itu bangun komunikasi. Bangun komunikasi, jelaskan pada Nenek Mama bahwa adalah PR bersama, adalah kepentingan bersama untuk merancang sebuah konsep agar sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan tidak kemudian menggerus budaya Sumatera Barat. Bahwa setiap warga di Sumatera Barat dari nagari manapun harus menghormati nenek mamanya, harus menghormati tradisi budaya, itu adalah sebuah keharusan. Kalau sertifikat hak atas tanah adalah sebuah takdir, maka menghormati para nenek mama, menghormati kewenangan-kewenangan nagari itu juga sebuah takdir. Persoalannya bukan pada bagaimana membenturkan dua takdir itu. Persoalannya adalah bagaimana menemukan titik harmoni antara kedua takdir. Takdir sertifikat dan takdir kewenangan para nenek mama dan tradisi budaya setempat. Itu yang harus diharmonikan. Jadi bukan kemudian dibenturkan. Itu level kedua ya, terapi. Kemudian level berikutnya yang harus dihindari adalah jangan menjadikan masyarakat itu hanya sebagai tempat menyampaikan informasi. Misalnya kalau kita perhatikan sahabat-sahabat di beberapa tempat, mungkin dari instansi lain, yang ketika mereka datang ke desa, mereka bikin penyuluhan, ngomong was-was, selesai itu selesai pulang. Dia hanya menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi, sebagai tempat menyampaikan informasi. Dia nggak tahu informasi itu berguna atau tidak berguna. Informasi itu direspon atau tidak direspon. Dia nggak paham itu. Bahkan dia nggak peduli. Yang penting SPPD-nya adalah memberikan penyuluhan, dia laksanakan ke desa, penyuluhan selesai itu pulang. Itu nggak boleh juga. Itu di sosiologi namanya informing. Nggak boleh, ya. Kemudian kita naik lagi ke persoalan berikut. Jadi tahapan-tahapan persoalan yang saya sampaikan adalah tahapan-tahapan persoalan yang harus dihindari ketika membangun partisipasi masyarakat. Yang berikutnya adalah consultation. Kedengarannya indah, konsultasi. Tetapi yang harus dihindari adalah jangan sampai kita kemudian hanya bersedia mendengar curhat mereka, kita ngobrol dengan mereka, kita berdiskusi, dialog, bukan monolog, kita dialog dengan masyarakat, kita dengarkan keluhannya, tetapi kemudian tidak ada sen sedikit pun dari kita untuk mengatasi keluhannya. Persoalan kita adalah kita terima keluhannya, kita catat, kita pertimbangkan, sesudah itu kita kembali ke kantor, selesai. Bahkan kita lupa dengan keluhannya. Itu juga harus dihindari. Itu levelnya consultation. Nah, kemudian langkah berikutnya yang harus dihindari adalah kita hanya menjanjikan pada mereka, pada masyarakat ketika kita berkomunikasi, kita hanya menjanjikan pada mereka bahwa oke, Bapak Ibu sekalian, persoalan Bapak Ibu sekalian akan kami pertimbangkan, kepentingannya kami paham, akan kami dengarkan, tetapi kemudian sesudah itu nggak kita laksanakan. Kita bilang kita paham kepentingan mereka, kita bilang kita mengerti kepentingan kita bilang kita bisa mempertimbangkan kepentingan mereka, tapi kemudian itu nggak kita kerjakan. Yang kita kerjakan bahkan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kepentingan mereka, bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan ketika kita bilang kita mempertimbangkan. Itu juga keliru. Nah, tahapan itu yang tadi saya bilang, dari mulai manipulation, terapi, informing, consultation, placation, itu tahapan-tahapan yang harus dihindari bagi teman-teman di PTSL, teman-teman di kantor pertanahan. Yang boleh kita lakukan adalah poin berikutnya, membangun partnership. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan masyarakat, kalau Bapak Ibu sekalian menggalang partisipasi masyarakat, maka bangun yang saya sebut sebagai partnership. Jelaskan pada mereka, misalnya kalau dalam kasus Sumatera Barat, jelaskan dan yakinkan pada para sahabat di daerah itu, para pengurus nagari itu, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari, dan oleh sebab itu kemudian kita harus atasi persoalannya.
merawat budaya adalah sebuah takdir yang juga harus kita atasi permasalahannya. Kemudian kita pertemukan dua hal itu dalam sebuah titik temu yang di satu sisi sertifikat bisa terbit, tetapi di sisi lain adalah pemegang sertifikat bisa tetap menghormati budayanya, bisa tetap menghormati para nenek mamanya, bisa tetap tunduk pada tradisi-tradisi yang ditentukan oleh nagarinya. Kalau saya orang Purworejo aja sampai hari ini masih terikat dengan kepurworejoan saya yakin sahabat-sahabat di Sumatera Barat, dimanapun dia berada, dia akan terikat dengan roh nagarinya. Karena itu budaya, itu roh, itu DNA-nya orang-orang Sumatera Barat. Itu yang saya pikir menjadi penting. Oleh sebab itu kemudian langkah berikutnya adalah berbagi kegiatan. Maka kemudian nanti diskusikan dengan para nenek mama mengerjakan apa, kantor pertanahan mengerjakan apa, pemerintah desa formal mengerjakan apa, berbagi kegiatan, dirundingkan bersama, yang kegiatan itu bukan untuk memenangkan salah satu, tetapi memenangkan keduanya. Memenangkan dua buah takdir, yaitu takdir sertifikat atas tanah dan takdir penghormatan budaya setempat, dan takdir bahwa masyarakat akan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Tadi saya sudah bilang, bagi seorang Sumatera Barat, dimanapun dia berada, dia akan tetap terikat ruhnya dengan nagari yang tempat dia lahir. Itu menjadi sesuatu yang penting. Itu partnership. Atau nanti kalau itu sudah mau ditingkatkan, kalau itu sudah oke berjalan dengan baik, silahkan nanti sahabat-sahabat di kantor pertanahan bangun di tahap berikut, yaitu delegate power. Bagian-bagian mana dari pekerjaan BPN yang bisa didelegasikan? Tentu nanti lihat hukumnya, ketentuan hukumnya yang boleh didelegasikan dan yang tidak boleh didelegasikan. Nah, kalau kemudian mereka sudah mengerjakan hal-hal yang didelegasikan, maka kemudian perhatikan bahwa supervisi harus berada di teman-teman kantor pertanahan. Kontrol kualitas di teman-teman pertanahan. Jadi silakan delegasikan hal-hal yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Nenek mama mengerjakan apa, pemerintah desa formal mengerjakan apa, kemudian kalau ada nagari pemerintah desa adat mengerjakan apa, silakan. Kemudian hasilnya, produknya, terutama yang bernuansa peta atau daftar, itu supervisinya, kontrol kualitasnya tetap ada di tangan teman-teman kantor pertanahan. Supaya kemudian nanti itu nyambung ketika diletakkan di hukum tanah nasional. Jadi itu yang disebut dengan delegate power. Yang berikutnya citizen control, itu saya pikir tidak boleh. Citizen control itu terlalu tinggi. Itu malah jadi merdeka itu ya. Nah, itu level yang terlalu tinggi. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya Mas, berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang di atas itu, citizen control itu sudah lepas kendalinya. Jadi nasihat saya yang untuk teman-teman PTSL, teman-teman kantor pertanahan, cukup di yang level yang dua itu, partnership dan delegate power. Jangan di bawahnya dan juga jangan di atasnya. Kalau di atasnya itu nanti menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan, tetapi kalau di bawahnya itu sulit memberdayakan masyarakat. Saya pikir itu Pak Isman, itu mungkin lontaran ide awal yang mungkin nanti bisa kita kaji lebih detail. Kalau Pak Kebudi punya pengalaman? Nanti dulu, saya ingin mendengar dulu. Oh ya, silakan Pak Isman.